ada masa di mana Nusantara dipersatukan oleh sebuah kekuatan besar. Dan hari ini kami mencoba menelusuri jejaknya. Perjalanan kami membawa kami ke Trawulan, sebuah kawasan yang dipercaya sebagai pusat terakhir dari Kerajaan Majapahit. Disinilah Museum Majapahit berdiri, sebuah tempat yang menyimpan potongan-potongan sejarah dari peradaban besar di masa lalu. Museum ini dibangun untuk menyimpan, merawat, dan memamerkan berbagai artefak arkeologi yang ditemukan di kawasan Trawulan dan sekitarnya. Sebagian besar berasal dari masa Majapahit, namun juga mencakup kerajaan lain seperti Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Singosari. Lokasinya di dekat kolam Segaran. Museum ini menjadi salah satu tempat dengan koleksi peninggalan Majapahit terlengkap di Indonesia. Ini kita lagi ada di Museum Mojopahit guys, di daerah Trawulan. Jadi di sini adalah tempat peradaban Kerajaan Majapahit guys. Di sini tersimpan banyak peninggalan mulai dari keramik, batu, sampai pusaka-pusaka guys. Nah, yang ada di depan kita ini adalah peradaban batu guys, anak timbangan. Ini ada gajah kak, celengan. Ini celengan guys, mata uang. Ini adalah uang yang pernah dipakai transaksi guys di zaman Majapahit. Ini beberapa tembikar ya. Jadi banyak sebenarnya dulu, kalau tidak salah banyak peninggalan yang hilang dan rusak guys oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, sehingga ini hanya sisa-sisanya saja guys. Ini gerabah. Di sini kalau kalian berada di wilayah Mojokerto, boleh mampir guys. Tiketnya murah banget, cuman 4.000 ya. 4.000 buat dewasa. Anak-anak berapa tadi? Oh, 7.000 dewasa, buat anak-anak 4.000 guys. Nah, ini salah satu peninggalan pusakanya, ada tombak, ada tosan aji, ada kujang. Oh, ada kujang juga ya di sini ya. Ini keris. Nah, keris ini udah jadi warisan UNESCO guys ya. Udah jadi warisan UNESCO. Apa kak? Apa itu? Itu apa itu? Itu
patung. Ya, tinggal batu-batu guys ya ini guys. Jala artinya air, itu air. Ini ada patung-patung kecil ya guys, patung-patung mini. Ada yang bentuk laki-laki, ada bentuk perempuan guys. Ini adalah patung Dewi Tara guys. Arca-arca guys ya. Jadi ini masih pada zaman Hindu Buddha guys ya. Ini ada arca Wisnu, arca Siwa, dan ini arca Brahma, Trimurti dalam kepercayaan Hindu. Kemudian ini ada juga kepala arca Buddha, Sang Buddha Siddhartha Gautama. Ini pada zaman Buddha guys ya. Oke guys. Nah ini kalau kita lihat agama religi Majapahit kuno, dia menganut agama Hindu Buddha dengan aliran Siwa. Ya, ada beberapa aliran di Hindu juga. Oke, kemudian kita masuk ke daerah relief Panji. Yes, kisah Panji ini populer ketika di masa kerajaan Kadiri Erlangga. Cerita Panji ini adalah relief-relief guys ya. Kalau kalian lihat begini banyak di Candi Borobudur guys ya. Nah ini juga peninggalan reliefnya guys ya. Ini banyak yang kosong guys ya. Dulu seingat saya waktu kecil banyak banget guys ya. Makanya dulu isunya banyak pencurian guys di sini. Ini adalah sumur Jogong, sumur bening terakota. Oh ya. Iya itu bisa masuk ke Mekah ini ya guys. Ini adalah teks Sumpah Palapa guys ya, sumpahnya Pati Gajah Mada yang terkenal menyatukan Nusantara menggunakan bahasa Jawa kuno guys. Lamun huwu skala Nusantara isun amuk di Palapa, lamun kalah gurun ring Seran, Tanjung Pura ring Haru ring Pahang, Dompar ring Bali, Sunda Palembang Tumasik. Artinya di bawahnya nih guys ya. Jadi dia ingin menyatukan semua tanah Nusantara. Barulah aku beristirahat, baru dia mau. Dan arca yang disimpan guys ya, jadi nggak semua dipamerin guys ya. Karena dulu seingat saya waktu kecil banyak banget guys. Sekarang kenapa tinggal sedikit guys ya. Ini adalah khas ya guys. Kita disambut oleh patung dua rapala. Jadi ini khas, ada dua patung yang menyambut, namanya patung dua rapala. Ini ada arca Ardanari, patung persatuan Dewa Siwa dengan istrinya. Nah, ini ada sapi juga guys. Ini arca Nandi, ini yang terkenal guys. Ini adalah sapinya Dewa Siwa guys ya. Dia dikenal namanya Nandi, yang kemudian oleh umat Hindu itu disucikan guys ya, sapi guys. Sampai sekarang di India banyak sekali sapi-sapi di pinggir jalan karena disucikan. Nah ini adalah patung kepala Garuda guys ya, kepala burung ya guys. Nah kalau ini patung kepala singa manusia guys ya, arca persatuan Dewa Wisnu dengan singa. Itu Narasina. Yes.
Dewa Wisnu. Kemudian ini Samudera Mantana. Ini pintu gerbang ya, lebih ke candi guys. Tuh candi guys. Ya, kayaknya ini masih dalam tahap renovasi guys ya. Masih kemungkinan akan ada pemugaran kayaknya ini kalau kita lihat sih tempatnya. Minyak Cinggu. Ini kokoh sekali guys ya batunya guys. Ini adalah relief guys yang dibuat pada era Majapahit. Wes, ini legend guys ya kayaknya nih. Apa ini guys? Replika rumah ini replika guys. Replika rumah guys. Replika rumah zaman Majapahit. Ukurannya 5x2, lebar 2,1, kecil ya guys ya. Ini mungkin rumah-rumah rakyat biasa ini guys ya. Nggak mungkin yang raja-raja guys. Dan kita lihat banyak nisan-nisan ini guys. Berbagai bentuk nih guys. Kita lihat ada batu nisan. Nih. Kalau ini udah ini ya guys, ada unsur Islamnya guys. Nah, ini ada Chinese-nya guys. Batu nisan Chinese nih guys. Ada yang masih menggunakan huruf Pallawa nih guys. Nah, ini adalah huruf Pallawa guys, kelihatan nggak guys? Ini adalah huruf Pallawa, serapan dari bahasa Sanskerta guys ya. Jadi ini belum bahasa Jawa guys, ini masih pakai aksara Pallawa guys. Nih belum terlalu kelihatan ya guys ya. Ini masih menggunakan Pallawa guys. Ini ditemukan di mana? Di Mojokerto. Oke guys. Batu-batu semua guys di sini guys, di area luar guys. Untuk area dalam tadi itu lebih banyak ke barang-barang kecil ya guys. Yang gede-gedenya ini ada di area luar. Dan kebanyakan bentuknya arca batu guys ya. Nah, ini ada patung Ganesha guys di sini guys. Ada patung Ganesha. Ya, ini bentuk gajah guys ya. Gajah Suro. Ini gajah kak. Pegang kak. Kok takut? Tidak apa-apa. Pegang di sini sama ayah. Sini pegang. Sini. Pegang. Iya pegang. Ya. Hai gajah. Hai gajah gitu. Hai gajah. Hai gajah. Nah, kalau yang di sini adalah patung Ganesha guys ya. Ini patung Ganesha yang dipakai untuk logo kampus ITB guys. Nah, ini kalau arcanya ada di sini guys. Ganesha. Itu Ganesha kak, gajah. Patung Ganesha. Ini apa agak? Patung Ganesha, gajah. Si kakak tampaknya ini guys. Lagi mengenali guys ya. Mana lagi kak? Itu tidak ada tulisannya kak. Itu orang. Lucu. Twing twing twing.
Understand? Aku nemukan itu. Oke. Bumi? Itu. Ini siapa? Itu namanya patung Ganesha. Bumi? Oke guys. Apakah kamu paham guys? Ini tempayan. Oh, ini buat penampungan air, guys. Jadi dulu, guys, kalau air ditaruhnya di sini, guys, kayak gentong ini, guys ya. Buat minum gitu ya. Gentong. Wah, lu berat banget ya. Berarti ya kalau mindahinnya ya, guys. Oh, di bawah ada prasasti, guys. Ini prasasti. Ini kita masuk ke wilayah prasasti, guys ya. Ini gokil ini, guys. Prasasti kuno nih, guys. Ini masih menggunakan huruf Pallawa semua, guys. Prasasti Panggumulan 3 ditemukan di Mojokerto. Nah, ini masih pakai huruf-huruf Pallawa semua, guys. Ini hanya orang-orang arkeolog yang paham, guys ya. Ini bahasanya aja udah nggak dipakai, coy, di Belanda, coy. Di Belanda, di India. Dulu saya pernah belajar juga, guys, bahasa Sanskerta 1 semester, tapi tidak paham apa-apa, guys. Karena bahasanya susah banget, guys. Nah, ini sisa-sisanya, guys. Ini pekerjaan orang-orang arkeolog nih, guys ya. Kayak gini nih. Ini di area bawah, guys, sekarang, guys. Ini untuk yang arca-arca kecil ya, guys. Itu ada di bagian luar sini, guys. Ini ditata, tampaknya ini memang akan ada pemugaran, guys. Museumnya akan ada penataan ulang karena kalau sekilas kita lihat ini masih belum tertata secara rapi, guys ya. Ini juga atapnya masih banyak yang rusak. Ini kebanyakan arca-arca kecil. Ini tampaknya hewan-hewan, guys ya. Semacam mungkin sapi, arca nandi gitu ya. Juga beberapa kayak arca-arca Ganesha. Nah, ini arca-arca kecil, guys, sampai depan sana, guys ya. Oke. Aku saranin, guys, kalau kesini kalian jangan di jam-jam yang panas, guys ya. Kalian mungkin bisa pagi atau ya kayak gini lah menjelang sore, guys. Kalau kalian kesini jam siang, guys, kayak jam 11, 12, biasanya panas banget, guys. Cuacanya lagi terik. Jadi aku saranin kalian kalau mau berkunjung ke sini, kalau nggak pagi ya menuju sore, guys ya. Tapi jangan terlalu sore juga, guys, karena tutupnya 3:30, guys. Jadi cepat ya. Jadi mungkin kalian bisa kesini sekitar jam 2 lah pasnya, guys ya. Jam 2 pas 2:30. Kita tadi sampai sekitar 2:30, guys ya. Sekarang udah mau tutup kayaknya, guys. Kayaknya hampir semua udah kita ini, guys, sudah kita shoot ya, guys. Gak tahu apakah ada lantai 2 yang bisa kita shoot, guys. Kita tanya dulu, guys. Nah, ini ada kronologi terkait peristiwa-peristiwa penting ya, guys, dalam sejarah Majapahit. Ini abad ke-12, ketika dimulai dari Singosari, kemudian Raden Wijaya naik tahta, ada pemberontakan Lembu Sora, Terjis meninggal, Majapahit dengan Nambi, masuk ke abad 13 nih, pemberontakan abad 13. Puncaknya ketika Gajah Mada, guys. Nah, puncaknya ketika Gajah Mada menjadi patih dan Hayam Wuruk menjadi naik tahta karena ibundanya Tribhuwana Tunggadewi mengundurkan diri. Nah, ini ada peristiwa besar di mana yang seringkali menjadi mitos antara orang Jawa dengan orang Sunda ya, guys.
perang Bubat. Walaupun ini masih banyak kontroversi, ada beberapa naskah yang memang beberapa versi ada variannya. Bahkan sebagian peneliti mengatakan ini adalah upaya Belanda untuk memecah belah suku Sunda dan suku Jawa. Tidak hanya museum, kawasan Trawulan juga menyimpan banyak situs bersejarah seperti Gapura Bajang Ratu, Candi Tikus, dan Candi Kedaton. Semua menjadi bagian dari mozaik besar yang membentuk sejarah Majapahit. Kita agak jauh guys ya dari Museum Trawulan, ada kolam cagar budaya terbesar se-Asia Tenggara guys. Ini adalah kolam Segaran yang ceritanya dipakai untuk Raja-Raja Majapahit menyuci piring emas guys ya. Dan juga pemandian untuk para dayang-dayang atau pembantu perempuan-perempuan yang membantu di kerajaannya guys ya. Nah, tidak jauh dari Segaran guys, samping kiri jalan kalian jangan sampai ketinggalan, ada sambal wader guys yang sangat terkenal. Tapi di sini ada beberapa varian guys ya. Yang legend tuh yang depan guys, depan lagi guys, yang warna hijau guys ya. Itu yang legend guys. Yang pertama kali dulu waktu saya kecil guys, di sini itu masih warung, bentuk warung kayu guys ya. Nah, ini yang paling rame nih guys, banyak mobil-mobil. Ini adalah yang pertama guys ya. Yang tadi sisa-sisanya itu adalah pengikut guys ya, followersnya. Ini yang pertamanya guys ya. Jadi aku saranin kalian yang ke sini guys. Untuk parkir mobilnya bisa di sini, mungkin bisa kiri-kiri ini. Nah, kita pas banget guys. Ini adalah sambal wader dan botok guys ya. Di sini selalu jadi wisata kunjungan para wisatawan dari luar kota guys ya. Oke guys, ini adalah sambal botok camat guys. Ini dia penyajiannya khas ya guys, menggunakan menggunakan layah guys. Oh, ini nih enak banget nih guys. Ada hari, ini ada kikil, wih mantap banget guys. Nanti kemudian itu ada botoan ya, botoan itu pepes guys kalau di Jakarta guys ya. Recommended guys, ini namanya sambal wader botok camat guys. Ini adalah kepala manyung, kalau ini adalah kikil guys. Kikil sapi guys. Ada sayur bening juga guys di sini guys. Banyak pilihan ya. Jadi emang the best lah. Nah, ini ambil sayur bayam, segar banget guys. Sekarang kita ambil kepala manyung guys. Ambil kepala manyung. Ya, satu aja guys ya. Ambil kuahnya. Mantap. Ini ada jeroan, kentang, pisang, pinggang. Ramaiannya guys, cak mati guys ya, rame banget guys, sampai luar-luar guys. Apakah benar ya Bapak Bumi? Ya. Rame banget guys ya. Aduh, sandalnya di sana. Dengan parkir guys, panjang sekali guys ya.
pesennya banyak sekali guys. Wah, ini tidak. Ini ada bebek, ada belut guys, ada wader. Nah ini kelebihan kopi guys ya, orangnya meleng guys, jadi kita bungkus. Duh, ini dibungkus apa gile? Bungkus loh. Bungkusan. Tahu bungkus yang? Bungkus apa ya? Kepala manyung. Duh, Tahu, sudah tahun. Dari tempat ini, kita diingatkan bahwa kejayaan bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dipelajari. Karena dari masa lalu, kita belajar tentang siapa kita hari ini dan kemana kita akan melangkah. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya ya sahabat Bumi Najwa. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya sahabat Bumi Najwa. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum. Bye-bye.